Oke cuy, what's up? Jadi ini udah lama banget gak dipakai untuk menghormati salah satu aktor terbaik Black Panther yang memerankan Black Panther itu wafat, dan ini sebagai apresiasi lah. Oke, gue bakalan nge-review sepeda, dan mau tahu sepeda apa? Yuk stay tune terus di video kali ini. Oke cuy, jadi ini kita mau review Light Pro Evo, dan ini dia yang kemarin framenya pernah gue review di channel, dan ini juga kita bakalan review part-part apa yang udah dipakai di sepeda ini. Terus juga nanti mungkin bakalan gue bikin video part 2 nya tentang berapa harga-harga part yang udah terpasang di sepeda ini. Oke, kita mulai dari frame-nya ini dia pakai Light Pro Evo. Ya, di sini dia ada detail tulisan bahwa kelihatan ya, Chromoly 4130. Terus enaknya mulai dari atas dulu deh. Kalau di atas dia pakai ini ada handlebar dari Light Pro Monster. Terus juga handle postnya dia bawaan masih dari Light Pro Evo. Kalau banyak yang bilang handle post dari Light Pro itu goyang, sejauh ini gue pakai sih nggak ada goyang-goyang gitu. Paling kalau misalnya emang longgar, dia tinggal dikencangin aja di baut di sini, terus juga di sini atau baut yang di dalam handle postnya ini. Overall sih nggak ada kendala ya. Kalau yang bilang ada handle post Light Pro itu goyang, mungkin karena pemasangannya aja kurang pas, atau mungkin juga bobot yang pakai terlalu gede. Sejauh ini sih nggak ada goyang sih, ini sih masih dikit banget. Terus dari handlebar pakai Light Pro Monster, handle postnya bawaan Light Pro. Terus juga di sini dia ditambahin bracket stang, jadi buat naruh bel. Terus juga ada buat naruh ini lampu. Ini lampunya cukup terang banget, dan ada 3 mode. Terus juga ini ada klakson yang bunyinya nyaring banget tuh, sampai berisik banget. Terus juga di sini ada phone holder dari mereknya dari Goop, jadi bisa adjustable. Terus juga bisa diatur mau HP-nya segede apa. Terus kalau untuk speedometer ini ada nih dari Sanding. Jadi di sini cukup lengkap untuk modenya, ada distance, terus juga ada waktu, terus juga ada timer, macam-macam sih. Dia ini wireless, jadi dia kesambung ke sini nih. Ini ada yang namanya sensornya di dua ini dua ini adalah sensornya. Jadi dia ngebaca putaran roda di depan. Emang nggak akurat sih, cuman nggak terlalu akurat banget, nggak seakurat speedometer motor ataupun mobil. Oke, lanjut lagi. Terus untuk handle rem ini pakai brake set dari Pacific Hydraulic. Overall sih sejauh ini dia nggak ada masalah sih, nggak ada kebocoran atau apapun, masih enak banget. Ini brake set dari Pacific ini yang hidrolik dibanding Shimano MT200 ini jauh lebih terjangkau. Tapi selama ini sih gue pakai nggak ada kendala. Terus juga dia pakai group set RD dan shifternya pakai L2 yang A5. Emang sih kalau misalnya lebih enak Sora, karena L2 ini agak sedikit keras dibanding Shimano. Tapi overall sih ini udah cukup sih, karena ini yang 9 speed ya. Mungkin nanti mau di upgrade lagi, tapi nggak tahu sih. Jadi ini L2, dan dia di sini juga ada ini ada kodenya, jadi dia bisa kita mau berapa speed 1 sampai 9. Terus juga hand grip pakai Jeto, jadi bisa diatur di sini pakai kunci L, mau besar atau kecilnya. Terus juga ini aksesoris tambahan aja, karena bawaannya hitam kan, jadi dibikin warna, diganti sama yang warna merah biar eye catching aja sih. Terus juga ini silikon rem ya, jadi kalau misalnya jatuh dia nggak patah handle remnya, dan juga sedikit lebih lembut karena dia silikon. Jadi supaya mengurangi insiden aja sih, sekalian buat aksesoris. Terus juga ini pakai klip kabel, jadi nggak pakai kabel disk. Ini gue pakai 4 klip kabel aja, jadi dia lebih kelihatannya lebih rapi sih.
Terus apalagi ya untuk bagian depan. Oke, terus juga ini untuk front block ini pakai mereknya Pacific dan dia cukup bagus ya. Harganya gue lupa sih, nanti kita di list harga, dan ini bentuknya transparan gitu cuy, jadi keren kan. Dan juga untuk headset pakai headset Light Pro yang oversize. Di sini juga kerennya karena ini frame only ya, jadi nggak full bite, dia ada kodenya gitu. Jadi kalau misalnya hilang, dia ada kodenya, tipenya, dan setiap frame itu berbeda-beda kodenya. Gue nggak tahu sih kalau sepeda yang lain ya, cuman kalau Evenhon terus juga Light Pro dia ada kodenya khusus. Dan untuk wheelset, ini wheelset pakai race, jadi race yang ukurannya 20 plus atau 451, jadi dia agak sedikit lebih besar daripada 20, tapi dia bannya lagi lebih tipis. Kalau ini gue pakai ban yang ukurannya 21/3/8 451. Ada yang lebih tipis yaitu yang 1/8, tapi gue lebih enak yang ini sih. Dan ini bannya cukup bagus, dia mereknya Swallow, dan ini juga 2 warna. Jadi kayak Swallow One tapi versi yang low-nya, low budget. Dan ini juga semi gundul cuy, jadi cukup oke lah. Kalau daripada beli Swallow kan agak mahal kan, jadi ini ya masih oke lah. Sejauh ini sih dipakai sih masih nggak ada kendala ya, belum ada miris dan apa segala macam. Tapi kalau untuk ban dalam gue pakai merek Swallow karena emang nemunya itu doang. Terus juga kalau rotornya ini gue ganti, dia pakai floating rotor. Ini gue lupa mereknya apa, kalau nggak salah sih bukan Zeto sih ya. Dan ini brake setnya masih Pacific hidrolik ya, jadi dia enak banget, gripnya enak, dan juga pakem banget karena hidrolik. Ini floating rotor. Sebenarnya floating rotor atau enggak, pengaruhnya nggak terlalu banyak sih, karena floating rotor ini emang dia agak cepat meredam panas, tapi karena apa ya, emang karena looknya aja lebih keren karena dia 2 warna gitu kan dibanding yang rotor yang biasa. Tapi sejauh ini sih rotor biasa juga fungsional juga sih, nggak terlalu panas banget karena kita sepeda kan nggak perlu yang ngerem terus gitu, jarang juga yang dipakai buat macet-macetan kan. Tapi nggak tahu sih kalau di ibu kota ya. Dan dia bentuknya agak mirip sama kayak bawaannya Troy ya. Terus juga ini wheelset race, jadi dia di free hubnya juga race. Sejauh ini sih bunyinya lumayan jangkrik ya. Kalau decap dia lebih jangkrik lagi, tapi lebih meletak lagi gitu, tapi dia kurang loncer. Dan ini juga cukup sih buat gua untuk sebuah bunyi. Dia ini kalau nggak salah berapa hole ya, 28 atau berapa gue lupa. Tapi by the way ini sih udah worth it sih. Terus kita lanjut untuk bagian depannya udah. Terus ini buat holder minum aja sih. Terus juga ini frame-nya, dia warnanya ini caramel gold ya. Terus lanjut lagi kita ke bagian sini nih. Nah kalau untuk chainring, ini gue pakai chainring yang merek Side. Sebenarnya yang set shadow mirip banget sama persis kayak Bolani yang Spider. Jadi dia agak kayak motif Spider itu, tapi ini lebih berat sedikit dibanding chainring yang Light Pro atau yang Luce yang lebih tipis. Karena ini kan dia lebih berat karena ada motif-motif Spidernya gitu. Terus juga ini pakai BB Holotech 2 dari Light Pro, tapi belum yang ceramic ya. Jadi dia masih dalamnya masih biasa, tapi sejauh ini sih belum ada kendala BB pecah di dalam sih. Jadi masih worth it lah istilahnya. Gue pakai udah hampir berapa ya? Ya lumayan lama sih, dan juga nggak ada kendala. Terus kalau armnya gue pakai Light Pro. Ini Light Pro, dan juga Light Pro ini kalau gue bandingin sama, kenapa gue nggak pakai yang Side satu set? Karena yang Side gue rasa jauh lebih berat. Karena ini udah berat, terus juga armnya berat, jadi nambah beban lagi. Karena Light Pro jauh lebih ringan dibanding yang Side. Luce juga ringan juga gitu. Terus kalau pedal ini pakai bearing, tapi ini yang United. Kenapa gue pakai yang United? Karena nggak Light Pro, karena kemarin dapatnya juga yang ini United gitu belinya. Kalau yang Light Pro dia agak sedikit lebih pendek, tapi modelnya juga mirip-mirip kayak gini.
Terus juga dia bisa diatur dari sini pakai kunci L atau dari belakang sini. Jadi dia bearing sih, dan ini cukup loncer. Tapi bearing lama kelamaan juga dia bakalan lebih loncer kalau udah sering dipakai. Terus ini pakai rantainya dia, karena gue keseringan pakai chain loop dan juga sering gue cuci, jadi dia agak sedikit warnanya agak sedikit luntur ya, tapi masih gold banget sih kalau dilihat. Terus ini pakai pelindung rantai yang kain aja supaya nggak langsung ngebentur ke frame. Terus untuk seat post deh, oh ya, untuk seat lamp ini pakai merek Race. Jadi kemarin itu gue dapetnya cuman Race dan gue pengen cepet-cepet buat ngerakit, jadi ya udah pakai Race aja. Padahal gue pengen yang Light Pro sih, tapi ya is okay lah, wheelsetnya juga Race juga kan. Terus ini ada lampu ini dia 3 warna gitu, kayak motif polis gitu. Jadi warnanya ini terang banget sumpah. Dan ini juga cukup, kalau di belakang kalau gak dikebawahin ini bakalan dia silau banget. Jadi makanya gue atur agak sedikit ke bawah. Terus juga ini ada strap folding, jadi buat ngelipat. Karena ini gak ada magnetnya, jadi gue pakai strap folding aja, jadi buat ngelipat. Dan ini cukup apa ya, jadi buat di mobil atau misalnya di bus, di RT atau MRT, dia nggak kemana-mana gitu, roda depan dan roda belakangnya. Jadi nggak perlu pakai klip magnet, karena pengalaman gue pakai klip magnet lebih cepat ini. Kadang kalau misalnya kita pakai ke jalan bisa sering lepas, tapi kalau ini kan nggak mungkin lepas karena dia pakai gini, pakai lem kayak gitu. Terus juga ini tas buat naruh aja sih, buat naruh uang, sama ini mereknya dari Roswell ya. Jadi ini buat naruh kunci L, terus juga apalah part-part gitu. Biasanya kalau gue sih pasti bawa kunci L sih, soalnya kalau nggak tahu kalau apa-apa di jalan gitu. Jadi tas ini multifungsi banget. Terus paling gue pakai tas front block kalau gue malas pakai tas. Nah terus juga kalau untuk situasi ini yang A61 ya, banyak banget perdebatan yang A61 atau Light Pro itu ada yang KW atau ori. Kalau gue sih sejauh ini ori sih menurut gue ya, karena sejauh ini gue pakai udah berbulan-bulan dan gue juga sering banget goes dengan perjalanan yang cukup jauh, gak pernah patah ataupun bengkok sih, karena dia emang ditulis maksimalnya itu 80 kg. Jadi kalau misalnya emang patah itu mungkin karena di sini apa ya istilahnya berat yang goes itu lebih berat daripada 80 kg, atau emang dia di dalamnya nggak dikasih cover lagi di dalam supaya dia langsung ngebentur besi, jadi lama kelamaan dia kecekik gitu sih posnya. Menurut gue sih nggak pernah patah sih, alhamdulillah sih. Kalau karbon gue nggak mampu banget, tapi kalau karbon juga agak ngeri juga sih. Kalau emang kita agak berat, kalau karbon kan dia langsung patah. Kalau misalnya besi kan ataupun alloy kayak gini, yang Light Pro yang alloy, dia kan paling nggak bengkok dulu baru patah. Jadi sejauh ini sih gue aman-aman aja. Jadi menurut gue mau A61 mau Light Pro A62 atau yang A61 Plus, menurut gue sih ini original aja sih, karena gue nggak ada kendala dengan, nggak tahu ya kalau berat badannya lebih dari 80 kg untuk maksimalnya beban di sini gitu. Ini pakai sadel, ini mereknya Shadow. Ini bukan Shadow itu ya. Ini mereknya Side. Dia ini gel, jadi bahannya lembut banget karena gue nggak mampu buat beli brok. Jadi ini cukup lah. Jadi gue gak perlu pakai cover sadel lagi karena ini bahannya cukup ini. Overall sih gelnya empuk banget kalau dibandingin sama Goop ya atau Strammer. Gue lebih prepare yang ini sih karena dia lebih lembut untuk gelnya. Ini pakaian pribadi gue sih, karena kalau gue pernah pakai yang Goop juga sama yang Strammer agak gel juga, cuman agak sedikit keras. Dan saat ini lokal brand ya dari Pacific kalau nggak salah sih. Dia part jadi Pacific, kayak misalnya kayak elemen itu kan ada Luce, ada Ion gitu ya. Kalau ini dia dari Pacific dan ini cukup oke banget, enak banget, nggak perlu pakai cover sadel lagi.
Oke, lanjut lagi untuk grup set. Tadi gue pakai L2A5 ya. Dan juga ini dan agak sedikit gelap ya. Ini pakai sprocketnya ukuran 1136, jadi nggak perlu pakai gold link langsung. Dan ini warnanya gold. Ini karena kemarin dipakai gold jadi agak kurang dibersihkan, jadi agak sedikit hitam. Jadi banyak teman yang pakai sprocket 1140, 1142. Tapi by the way kalau menurut gua 1136 itu udah cukup banget, karena gak perlu kita nanjaknya, udah bisa gigi satunya di 36 atau 10. Kalau untuk 1140, 1142 emang cocoknya sih buat MTB. Kalau untuk pakai Sally dia harus pakai gold link lagi gitu. Dan itu cuma looknya aja sih keren. Kalau untuk fungsinya gak kepake juga sih kebanyakan. Tapi kalau MTB buat dipakai ke gunung-gunung, wah makin gede kan, 1142, 1140 jadi lebih ringan lagi buat nanjak. Kalau ini sih gue kenapa jadi milih 9 speed juga, karena kalau menurut gue di 10 speed kalau dipakai di kota-kota juga gak terlalu sebenarnya gak terlalu pakai banget gitu. Jadi kalau 9 speed gigi satunya juga jarang banget gue pakai, jadi 9 speed sudah cukup daripada pemborosan untuk 10 speed. Oke, lanjut lagi, dia pakai floating rotor. Nah buat kalian yang pengen dengerin suara jangkriknya, ini gue puterin deh. Dia agak kurang loncer sih, karena gue bikin lebih kawat di dalamnya itu lebih rapat gitu. Kalau misalnya dia dikurangin bunyinya sedikit, dia bakalan lebih loncer banget. Tapi ini gue akalin dengan RD-nya. Ini gue ganti pulinya. Ini puli yang seramik dari Zeto, jadi dia agak sedikit lebih loncer. Kalau yang biasa kan agak sedikit bukan bearing ya dalamnya ya. Kalau yang ini udah bearing, jadi lebih loncer kalau yang pakai selanik. Oke, apalagi ya? Sejauh ini sih udah nggak ada. Jadi gua kasih floating rotor, dan ini udah nggak ada lagi sih yang pengen gua upgrade dari sepeda ini. Nextnya mungkin cuman paling kayak gue ganti handlebar karbon aja sih mungkin. Oke, buat kalian yang pengen tahu harga partnya, nanti gue bakal upload di video kedua kalau misalnya banyak yang nonton. Dan ini juga overall sih gue pakai ini, dan gue buat ini sendiri gue enak, dan kayaknya gak bakal gue jual kalau misalnya gue gak kepepet. Tapi ini sih masalah selera ya. Oke, nanti gue videoin lagi untuk suara hubnya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen. See you next time cuy. Oh ya, satu lagi, kalau untuk kabel, gue bawaan kabelnya ini dari Jackwire yang untuk RD nya. Tapi kalau untuk yang ini bawaan dari Pacific brake set nya. Dan ini gue upgrade waktu belum harga part, belum gila-gila banget ya. Jadi nanti lah gue bikin di part kedua biaya upgrade, dan biaya bukan upgrade sih, ini full sih gue rakit sih, jadi berapa biaya buat gue buat sepeda ini. Oke, jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen. See you next time cuy.